Halo guys, dan di video kali ini gue mungkin mau nge-share nih apa aja fungsi-fungsi dari sebuah NAS atau Network Attached Storage untuk rumah kita, kantor, atau apapun yang mungkin kalian tuh belum tahu nih fungsinya itu kayak gimana. Dan di video kali ini pun gue juga ditemanin oleh NAS-nya dari si Asus Store dengan seri AS5202T kalau nggak salah ya. Dan dia itu memiliki 2 bay, jadi so tunggu apa lagi? Mending langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di channel saya Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi langsung aja kita cari tahu nih fungsi dari si kotak mungil ini tuh apa aja. Tapi seperti biasa, gue minta kalian untuk subscribe dulu di channel ini dan pastiin tontonnya di rumah aja, oke? Karena lumayan penting nih, kalian harus tahu fungsinya tuh apa aja. Oke, jadi langsung aja kita ke poinnya, dan poin yang pertama itu adalah poin yang mungkin kalian semua itu udah tahu nih fungsi dari NAS itu apa, yaitu sebuah media penyimpanan eksternal tentunya yang cukup aman. Isinya aja udah ada deh, pasti kalian udah bisa nih nyimpen data kalian di NAS-nya ini. Kalian juga bisa milih untuk di RAID datanya, maksudnya di storage-nya bisa untuk performa ataupun di sekuritasnya nih. So pastinya penggunaan NAS untuk menyimpan data-data kalian itu bakal jauh lebih aman lagi. Dan jangan lupa kalau ini adalah sebuah NAS ya, bukan expansion storage. Jadinya kalau misalkan NAS-nya ini udah connect ke internet, tanpa dicolok ke laptop ataupun PC kalian pun, kalian bisa masih akses melalui internet nih. Jadi kayak ala-ala cloud gitulah. Dan yang menariknya lagi, kita juga bisa nih akses si NAS ini melalui handphone kita. Nah sekarang kita lagi luar nih, mau ngetes kita bisa ngasih akses si NAS itu dari luar jangkauan internet kita. Nah sekarang gue udah pakai laptop gue, di sini internetnya itu pakai hotspot handphone gue, bukan pakai wireless rumah. Dan sorry banget tempatnya kurang enak gitu ya. Tadinya kita mau di tempat umum, cuman kayaknya kurang memungkinkan gitu ya dengan keadaan saat ini. Jadi kita di sekitar rumah aja. Nah kalian bisa lihat dari laptop gue saat ini. Di sini gue udah mengakses si Asus Store gua melalui si EZ Connect yang udah gua nyalain, dan itu pun simple banget. Nanti ada website yang bakalan kita bisa akses buat akses si NAS itu dari luar jangkauan koneksi kita. Nah di sini gue juga udah buka file explorer gua dan gue mau mencoba nih salah satu downloadan. Ya kalian bisa lihat di sini gue udah sempet sampai ya 50% jalan sih, 100 MB di jalan dengan cukup smooth gitu ya. Ini menyesuaikan dengan koneksi di handphone gua aja. Dan by the way, dari si Asus Store ini dia juga bisa nih mengkonekkan ke Google Drive ataupun beberapa service cloud kalian gitu ya. Contohnya gue di sini udah mengkoneksikan ke Google Drive gua. Jadi gue bisa meng-backup nih data-data yang ada di Google Drive itu di backup ke Asus Store-nya ini. Jadi simple banget gitu ya. Jadi data lu tuh makin aman. Nah, jadi juga nih kesimpulan buat gua lagi di sini nih ya, kita bisa membuktikan kalau misalkan penggunaan NAS itu benar-benar bisa dipakai buat mobilitas. Jadi kayak gua aja tuh udah gak khawatir lagi gitu kalau misalkan data gue tinggal di rumah ataupun di kantor, gue tinggal akses aja nih melalui NAS-nya. Itu simple banget cuy. Balik lagi studio. Lalu poin yang kedua, kita bisa menggunakan si NAS-nya ini jadi sebagai sebuah mini PC ataupun media playernya untuk TV kita. Ya simpelnya itu kita ngubah TV kita yang biasa aja menjadi ala-ala smart TV gitu. Caranya sih perlu usaha sedikit lah ya. Jadi yang pertama itu kita perlu menginstal aplikasi di NAS ini dengan nama Asus Store Portal. Nah setelah terinstall aplikasinya, baru deh kita hubungkan si NAS-nya ini ke TV-nya kita. Baru deh si TV-nya ini berubah menjadi sebuah smart TV. Nah di Asus Store Portalnya ini, selain kalian cuma sekedar nonton video hasil downloadan lu aja, lu juga bisa browsing nih, karena di Asus Store Portal ini sudah disediakan sebuah Chrome sama Firefox-nya untuk browsingnya. Dan gak cuma itu aja, kita juga bisa streaming karena di sini juga disediakan ada sebuah YouTube Music dan juga Netflix. Jadi ini bener-bener TV kalian yang biasa aja bisa diubah menjadi smart yang TV. Smart yang maksud gua TV yang gak cuma sekedar nonton yang pakai kabel yang biasanya itu burem-burem aja gitu loh. Tapi tentunya kalau misalkan kita mau menggunakan si NAS-nya ini menjadi smart TV kita memerlukan sebuah keyboard ataupun mouse wireless untuk menavigasikan menu-menu yang ada di NAS-nya ini. Pemakaiannya pun juga simple. Jadi tinggal pasangin aja nih USB dongle-nya si keyboardnya ini ataupun mouse-nya ke NAS-nya langsung. Kayak gue di sini udah dipasang dan tinggal langsung aja nih pilih mau yang mana. Contohnya gue YouTube nih. Langsung deh tinggal pilih video apa yang kita mau tonton di smart TV kita tentunya, yang baru juga. Poin yang ketiga nih, kalian bisa pakai NAS-nya ini untuk jadi sebuah media storage kalian untuk streaming.
Iya, streaming. Gua pun awalnya juga bingung nih gimana coba si NAS ini berguna untuk nge-stream. Ya, si Asus Store-nya ini ternyata ngasih aplikasi dinamakan Asus Store Live untuk media streamingnya. Dan setelah gue pelajarin, si NAS-nya ini atau si apps Asus Store Live-nya bisa berguna langsung menyimpan video syutingan lu dari platform recorder streamingnya. Jadi yang biasanya kita langsung hubungin si OBS atau Streamlabs-nya ini ke YouTube ataupun Twitch, kita perlu nempatin si NAS-nya ini di tengah keduanya tadi. Jadi contohnya nih, dari Streamlabs di PC kita konekin nih ke NAS-nya. Baru dari NAS-nya ini, kita konekin ke platform streamingnya, YouTube ataupun Twitch. Ya simple sih, jadinya kita nggak perlu mikirin lagi nih soal videonya. Karena video yang kita rekam bakalan otomatis kesimpan ke NAS-nya ini. Enak nih buat kalian para calon streamer gitu ya, pengen langsung simpan videonya cuma kesulitan gara-gara storage PC kalian tuh penuh atau gimana gitu. Jadi opsi kalian nambah nih satu, yaitu langsung aja backup video kalian langsung ke NAS-nya ini. Poin keempat ini cocok buat kalian yang suka bikin website atau kepengen ngurus website itu sampai keseluruhannya gitu ya. Jadi dari NAS-nya ini bakalan ngasih beberapa aplikasi yang gua rasa itu cukup powerful gitu ya untuk kalian ngurus website kalian sendiri. Jadinya si NAS-nya itu bakal jadi server gitu ya. Contohnya aja dari NAS-nya ini bakalan dikasih sebuah aplikasi yang bernama WordPress gitu ya, gua nemu gitu. Mungkin kalian bisa membuat website blog kalian sendiri melalui NAS-nya ini. Jadinya sih dari penggunaan si NAS ini, kalian itu bakalan punya kendali penuh atas server yang kalian punya. Sama yang kelima, mungkin kalian juga udah tahu nih kalau misalkan NAS-nya ini bisa digunakan sebagai sistem keamanan seperti CCTV untuk rumah kalian ataupun kantor juga bisa gitu ya. Ya ini juga udah umum banget lah buat kalian yang udah tahu fungsi NAS itu seperti apa. Gue pribadi jujur aja belum pernah nyobain langsung untuk software surveillance-nya dari NAS-nya ini, apalagi di Asus Store ini ya. Cuma dikarenakan para NAS sekarang ini sudah didukung oleh storage yang udah certificate untuk NAS juga, ya wajar aja nih mereka digunakan untuk media penyimpanan dari CCTV-nya kalian. Ya seperti itulah penggunaan NAS-nya ini untuk bisa maksimalin si penggunaan Asus Store-nya kali ini. Ya sebenarnya masih banyak nih kalau misalnya kita cek lagi aja nih dari app sentralnya si Asus Store, lalu ke bagian kategorinya masih banyak cuy jenis-jenisnya. Jadi kalian bisa nih explore lagi untuk kegunaannya si NAS sendiri. Cuma mending sekarang kayaknya gue mau nge-review dulu nih si NAS Asus Store AS5202T dulu, oke? Jadi untuk NAS-nya kali ini, gue pun juga sudah menempatkan si NAS-nya ini untuk workflow di Studio ST. Jadi gampang nih buat diakses, tapi bisa ngasih juga nih pengalaman Smart TV yang tadi gue bilang untuk dijadiin hiburan di kantor ST. Ya sebenarnya kan cuma display aja. Biasanya itu kita taruh si Asus Store-nya ini di sebelah router WiFi kita dan di bawahnya itu ada TV kita. Jadinya kita hubungkan si Asus Store-nya ke TV kita juga. Nah, kalau misalkan kita nonton tuh jadi simple gitu ya. Tinggal ubah aja source TV-nya ke Asus Store, udah deh tinggal pilih mau yang tonton apa. Ya kalian juga udah bisa ngeliat nih dari TV yang kita udah tunjukin itu pastinya TV smart gitu ya. Cuma di sini kita bukan pengen pamer gitu ya, tapi memang kita mau ngedemoin aja nih gimana penggunaannya si Asus Store ini terhadap TV-TV lainnya gitu. Dan selama ini pula kita juga pakai nih sebenarnya si Asus Store-nya ini buat nonton TV series yang memang kita nggak bisa tonton langsung dari TV-nya, jadinya perlu download dulu. Tampang si NAS-nya Asus Store seri kali ini pun cukup memiliki bentuk yang nggak boring-boring amat. Di case penutupnya storage ini memiliki aksen ala-ala gaming gitu. Ditambah lagi logonya ini memiliki warna merah. Ya memang di seri Asus Store baru ini dia agak mengadaptasi desain-desain laptop gaming saat ini yang ala-ala futuristik gitulah. Kan mengingat nih si Asus Store ini memang ada hubungan dengan Asus, dan dari itu pula si Asus Store seri ini dan yang 4B-nya mendapatkan penghargaan untuk desain NAS terbaiknya. Tombolnya pun cukup simple. Di sisi depan ada tombol power lalu tombol backup untuk kalian yang ingin otomatis copy semua data hard disk ataupun flash disk yang kalian colokkan ke NAS-nya ini. Lalu di sisi belakangnya terdapat 2 port USB-A, HDMI, power, dan 2 buah port 2,5 Gbps Ethernet yang bisa kalian agregat menjadi 5 Gbps. Penggunaan 2 port Ethernet ini pun dilakukan oleh si Asus Store-nya ini bertujuan untuk memberikan speed yang optimal untuk para pengguna yang biasa menggunakan NAS-nya ini di rumah ataupun di office kecilnya. Yang biasa 1 Gbps itu terlalu lambat dan yang 10 Gbps itu belum bisa menjangkau untuk semua pengguna. Makanya nih, si Asus Store ini memberikan opsi tambahan lagi untuk para penggunanya itu langsung bisa menggunakan speed 2,5 Gbps saja ataupun mau langsung diagregat ke 5 Gbps. Asus Store yang gue pegang kali ini memiliki 2B untuk penyimpanannya.
Bisa SSD sama HDD, dan gua pun saat ini udah pakai satu HDD dan satu SSD dari si Western Digital untuk NAS nih. So pastinya udah cocok banget nih buat dijor-jor, performanya 24 jam terus menerus. Penyimpanan si NAS ini pun bisa menyimpan up to 28 TB. Jadi kalau kalian memang mau menyimpan data yang super gede, 28 TB sih harusnya bisa nge-backup semua kerjaan kalian. Cuma misalkan kalian mau nge-RAID satu si storage-nya, si NAS-nya ini, otomatis yang bisa kepake cuma 14 TB-nya aja. Sisanya ya buat redundant data kalian kalau misalkan harddisk satunya itu korup. Basically, sistem operasi si NAS ini kurang lebih sama dengan NAS-NAS lainnya saat ini, yaitu mereka sudah memiliki sistem operasinya, dan untuk si Asus Store ini, dia itu memiliki OS bernama Asus Store Data Master. Cukup simpel untuk diutak-atik, jadi nggak perlu pusing lagi nih buat kalian yang memang masih baru dalam penggunaan NAS. Jadinya nanti ketika kalian ngoperasi NAS pertama kali, biasanya akan ada info untuk penginstalannya. Pastiin aja deh kalian baca dulu info yang ditulis itu seperti apa. Dan setelah pengaturannya pun untuk mengaksesnya juga banyak nih caranya. Kalian bisa akses langsung lewat lokal IP si NAS-nya, bisa juga lewat software ACC atau Asus Store Control Center, dan bisa juga kalian aktifin mode EZ Connect di settingan NAS-nya agar kalian bisa mengakses NAS-nya ini secara wireless tanpa perlu di dalam satu koneksi yang sama. So kalau kita ngomongin harganya, si NAS ini atau si Asus Store AS5202T ini memiliki harga yang cukup pricey sih, lebih pricey lah dari beberapa NAS-NAS lainnya yang memiliki 2 bay juga, yaitu si Asus Store ini memiliki harga di kisaran 7 jutaan. Cuma dari harga yang barusan gue sebut itu sih, gue rasa si Asus Store itu nggak asal naruh harga yang tinggi juga sih. Melihat lagi kan dari beberapa fitur unggulannya, contohnya si Asus Store portalnya ini bisa memungkinkan menghubungkan si NAS ini ke TV kalian yang biasa aja jadi lebih smart lagi. Menurut gue sih itu menarik cuy. Dan mereka pun juga sudah mengimplementasikan fitur NAS-nya ini sebagai media penyimpanan hasil streamingan lu. So, gue rasa nambah budget sedikit lebih mahal untuk NAS, gue rasa oke lah untuk si Asus Store ini. Ya, tinggal sesuaiin aja nih gimana kebutuhan kalian dengan produktivitas kalian. Nah, apakah kalian sudah butuh dengan NAS ini ataupun belum nih? Ya, coba dong komen di bawah pendapat kalian itu kayak gimana. Menurut gue pasti sama nih setiap nge-review produk NAS ataupun expansion storage. Mungkin kalian itu belum butuh nih saat ini. Cuma nantinya kalau misalkan tugas kalian itu benar-benar penting untuk dijaga dan gak mau data-datanya sampai korup, pastinya penggunaan NAS ini bakalan sangat membantu nih. Apalagi buat kalian yang sedang merintis usaha baru yang skalanya itu masih cukup baru dan belum besar, penggunaan NAS untuk server kerja kalian itu akan menjadi opsi yang sangat menarik nih ketimbang kalian langsung menginvest sistem server yang besar. Ditambah lagi di NAS-nya ini ada si Asus Store portalnya. Jadi memungkinkan nih buat kalian para penggunanya itu memiliki home entertainment yang kalian bisa taruh langsung di dekat TV kalian. Jadi kalian bisa nonton bareng sama teman kalian ataupun rekan-rekan kerja kalian dari film-film yang kalian udah download ataupun streaming juga. Oke, mungkin itu aja review gue dari NAS si Asus Store ini dengan seri AS5202T. Terima kasih udah dengerin opini gue, silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan masih ada pertanyaan ataupun kritik dan saran mengenai video kali ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan yang terpenting juga, kalian itu untuk stay di rumah sampai saatnya itu udah tenang gitu ya, udah clear gitu ya. Jadi selama di rumah pastiin kalian nonton videonya ST, semua video channelnya ST gitu ya. Jangan nonton channel lain, pokoknya ST aja gitu ya. Sip. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali dan kameramen ada Sinanda Jati. Sampai jumpa di video Erwin lainnya.